Oke teman-teman, jadi pada topik yang lalu kita sudah membahas bagaimana membuat geometri input atau menggambar kasus kita di dalam Fluxys. Ada sebuah fondasi yang menahan sebuah beban terbagi merata di atas tanah sampai kedalaman -4, dan modelnya kita gambarkan sampai dengan 6 meter di sekeliling fondasi. Nah, fondasinya ini berupa fondasi lingkaran, oleh karena itu kita modelkan di Fluxys menggunakan model aksi simetri, dan fondasinya kita gambarkan dari pusat fondasi sampai dengan ke tepi fondasi, atau dimensinya menjadi R bukan D-nya, karena ini adalah model aksi simetri, sehingga dimensi yang seukuran R ini nanti akan diputar oleh Fluxys 350 derajat sehingga menjadi fondasi berukuran 2 kali R atau 1 kali diameter. Kita juga sudah membahas bagaimana men-set material-materialnya. Ada material tanah dan material fondasi berupa plat yang sudah kita setkan. Sekarang kita teruskan langkah berikutnya. Nah, kalau kita pencet mesh, nanti model kita tadi, tanahnya akan dibagi dalam elemen-elemen. Nah, elemen-elemen ini bentuknya segitiga seperti ini. Nah, ini tergantung pada global coarseness yang kita pilih. Kalau global coarseness-nya kita pilih yang kasar atau coarse, bentuk elemennya ini akan besar-besar. Tetapi kalau kita pilih typical global coarseness-nya itu fine atau very fine, bentuk elemen-elemennya ini akan lebih kecil. Dalam satu elemen ini itu nanti akan ada 6 titik, bisa juga 18 titik, tergantung yang kita pilih pada saat general setting. Jadi pada saat kita milih general setting ini kita akan memilih, nah ini ada 15 node, ada 6 node. Tuh, kalau kita pilih yang 15 node, berarti dalam satu elemen tadi ada 15 titik. Tetapi kalau kita pilih 6 node, dalam satu elemen yang berbentuk segitiga tadi itu ada 15 titik. Kemudian besar kecilnya mesh itu nanti bisa kita pilih di sini, di mesh coarseness atau global coarseness. Jadi Anda ke sini mesh, kemudian pilih global coarseness, akan muncul window seperti ini. Nah, akan muncul mesh coarseness-nya mau dipilih seperti apa. Kalau kita klik di sini, pilihannya adalah dari very coarse, coarse, medium, fine, dan very fine. Kalau kita pilih very coarse, itu nanti mesh-nya akan besar-besar seperti ini. Nah, ini segitiga atau elemen-elemennya itu besar-besar. Sedangkan kalau kita ganti mesh-nya itu di medium misalnya, nah ini akan lebih kecil-kecil lagi. Nah, sama Fluxys, elemen-elemennya akan dibuat
yang lebih kecil lagi. Begitu juga kalau kita pilih yang very fine, maka akan dibikin lebih kecil lagi oleh praksis. Nah, ini elemen-elemennya yang berbentuk segitiga ini itu akan lebih kecil-kecil lagi. Gitu. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah semakin banyak elemennya, itu atau nanti elemennya menjadi semakin kecil-kecil, nanti tingkat ketelitian menghitungnya juga makin bagus. Tetapi konsekuensinya adalah nanti waktu yang diperlukan untuk running di dalam praksis menghitung itu juga makin lama. Oke, jadi setelah kita menggambarkan kasus kita di dalam praksis atau yang dinamakan dengan membuat geometri model, menggambarkan tanahnya, menggambarkan fondasinya, menggambarkan bebannya, kemudian men-set material, jadi mengidentifikasi material tanahnya apa, material fondasinya apa, itu. Kemudian kita sudah melakukan mass generation atau membagi material itu dalam elemen-elemen, maka langkah berikutnya itu adalah kita menuju apa yang dinamakan oleh praksis sebagai initial condition atau men-set kondisi awal. Kita pencet tombol ini, initial condition. Nah, ini akan muncul seperti ini layarnya. Kalau kita pencet ini, di sini itu ada nanti phreatic line. Nah, phreatic line ini gunanya untuk memasang muka air tanahnya. Jadi misalnya di bawah fondasi itu ada muka air tanah. Nah, tinggal kita identifikasi muka air tanahnya pada kedalaman berapa. Kalau kita bisa pencet di titiknya ini, kita klik dulu tombol selection gini, kemudian kita pilih atau kita select titik pada muka air tanah. Nah, ini X-nya 0 karena ini di X sama dengan 0, kemudian Y-nya kita isikan koordinat dari muka air tanah. Gitu. Nah, kalau ini 3 berarti posisinya dia adalah 2 meter di bawah fondasi karena fondasi kita itu berada pada Y-nya adalah 5 ini. Fondasi kita pada plus 5, kalau muka air tanah kita plus 3, berarti muka air tanahnya ini 2 meter di bawah fondasi. Atau bisa juga kita set, kita ganti. Kita klik menjadi 1 meter di bawah fondasi. Kalau fondasinya itu ada pada plus 5, berarti kalau muka air tanahnya 1 meter di bawah fondasi, berarti ada pada plus 4. Kita ganti Y-nya dengan 4. Kemudian yang sebelah kanan juga seperti itu, Y-nya kita ganti dengan 4. Nah, seperti ini. Nah, kalau kemudian kita sudah menggambarkan muka air tanahnya, kita tinggal mencet ini, tanda plus-plus yang biru, untuk supaya praksis menghitung tekanan air porinya. Kita pencet begini, kita pilih phreatic level, itu kemudian kita oke. Nah, ini praksis sudah menghitung tekanan air porinya. Ini dalam bentuk garis gitu, atau dalam bentuk direction.
Kalau kita mau dalam bentuk warna juga bisa. Nah, warnanya seperti ini. Cara membacanya di sini. Tuh. Jadi yang biru-biru ini 0, kemudian makin ke bawah, makin merah ini makin naik. Nih. Nah, kalau teman-teman pengen tahu tekanan air porinya dari atas sampai ke bawah seperti apa, teman-teman tinggal memotong. Diklik, ini ada tombol potongan atau cross section, diklik, kemudian teman-teman potong dari atas ke bawah lurus. Nah, seperti ini gambar dari tekanan air porinya sudah kelihatan. Jadi dari di bawah fondasi ini masih 0 sampai dengan elevasi 4 atau kedalaman 1 meter di bawah fondasi itu masih 0. Kemudian karena di situ ada muka air tanah, ini tekanan air porinya membesar mengikuti kedalamannya. Semakin dalam, tekanan air porinya semakin besar. Nah, hitungan yang seperti ini dulu teman-teman sudah pernah dilakukan secara manual dulu di mekanika tanah 2 ketika teman-teman mencari tekanan air pori. Oke, kalau sudah kita update supaya hasil hitungannya itu terupdate oleh Fluxys. Kemudian langkah selanjutnya untuk initial condition ini adalah menghitung tekanan tanahnya. Fluxys di initial condition ini itu adalah mencari tekanan tanah awal, baik itu tekanan total, tekanan air pori maupun tekanan efektif. Kalau dulu di mekanika tanah 2 kita mencari menghitung secara manual, ketika kita menggunakan Fluxys ini itu akan dihitungkan oleh Fluxys. Jadi pertama tadi menghitung tekanan air porinya. Kalau sudah kita klik, ini ada 2 bulatan. Kita klik bulatan yang kanan akan aktif ini. Kemudian tanda plus 3 ini itu yang sebelah kanan. Kita klik, akan muncul seperti ini. Itu teman-teman terima saja gitu. Kemudian klik OK. Nah, ini Fluxys menghitungkan tekanan tanahnya.